Ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharaini insya'allahumma amin. Alhamdulillah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi pada ngaji Rabu malam. Tadi kita sudah bertadarus sama-sama mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita menambah khazanah ilmu kita, menambah pengetahuan kita tentang keislaman, dan kita membaca karangan imam atau ulama yang terkenal, Imam Ghazali, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Bidayah adalah permulaan, hidayah adalah petunjuk. Jadi permulaan petunjuk. Sehingga Imam Ghazali lagi dan lagi ditanyain oleh orang-orang kawan-kawannya, "Wahai Imam, buatkan untuk kami, beri saya tips-tips, tips singkat biar saya mendekat sama Allah." Tips singkat, kalau sama yang tinggi-tinggi, wah gak gaduk pada sana ya, gak kekejar saya. Yang singkat saja, singkat. Akhirnya Imam Ghazali mengarang Bidayatul Hidayah, permulaan petunjuk. Imam Ghazali sampaikan, kalau dalam tips ini kalian ataupun engkau mengerjakannya dengan mudah, hati kamu terasa senang untuk mengerjakan itu semua, berarti ente bisa naik ke peringkat berikutnya. Jadi kalau semua belum bisa, coba fokus dulu sama ini. Paribahasannya kalau kelas ya nunggak dhisik nggak apa-apa. Nunggak dhisik nggak apa-apa. Jadi dalam kitab ini lagi dan lagi dibagi 3 bagian. Imam Ghazali membaginya 3 bagian. Pertama tentang al-awamir, perintah-perintah. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Diberi tips singkatnya oleh Imam Ghazali. Kita sudah bercerita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bangun tidur kita, apa yang harus kita lakukan. Ketika duha, apa yang harus kita lakukan. Ketika duhur, apa yang harus kita lakukan. Sudah kita ulas sampai asar, apa yang harus dilakukan. Dari maghrib sampai isya, apa yang harus dilakukan, ya kan? Petunjuk, SOP, SOP. Isya pun sudah disampaikan juga. Ini al-awamir atau perintah-perintah. Lalu Imam Ghazali juga memberitahu, ada juga yang namanya nawahi, larangan-larangan. Dan kemarin kita sudah sampaikan, nawahi ini terbagi menjadi 2, larangan. Larangan zahir sama larangan batin. Larangan zahir sama larangan batin. Larangan zahir 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Dari larangan, apa yang harus dijauhkan dari mata, habis itu dari mulut, habis itu dari telinga, habis itu dari tangan, habis itu dari kaki, habis itu dari perut. Apa aja larangan-larangan yang masuk ke perut kita, habis itu di bawah perut. 7 anggota badan. Imam Ghazali sampaikan, kalau 7 anggota badan ini, larangan-larangan dalam 7 anggota badan ini engkau bisa menjauhi, maka kamu akan dijauhkan dari 7 tingkatan neraka. Nah, kebetulan neraka ini tingkatannya juga 7, lapisannya 7. Lalu ini yang zahir. Yang batin, satu aja, hati. Hati ini Imam Ghazali sampaikan kelas pertamanya ada 3 sifat. Ada 3 sifat yang harus kita jauhi. Yang pertama apa? Hasad, iri. Yang kedua, riya, ingin dilihat. Yang ketiga, ujub, atau merasa bangga. Maka tiga sifat itu bermuara karena satu perkara yang baru kemarin kita bahas, ialah apa? Hubbud dunya. Terlalu senang sama dunia. Dunia ini kita hidup di dunia, kita punya apa-apa nggak masalah. Tapi jangan sampai masuk di hati, cukup di tangan. Jangan sampai masuk di hati, cukup di tangan. Buktinya apa kalau nggak masuk di hati, cukup di tangan?
nggak masuk di hati. Ya ketika ada perintah zakat, kita keluarkan nggak? Kita keluarkan, nggak kita pegangin terus. Ketika ada orang butuh di samping kita, di sekeliling kita, kita keluarkan nggak? Kita keluarkan untuk sedekah kita. Ketika ada perintah bulan Dzulhijjah haji semua, kita keluarkan nggak untuk perintah Allah? Kita keluarkan, tidak kita genggam terus. Maka dinamakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi al-awamir ataupun perintah-perintah. Yang kedua an-nawahi ataupun larangan-larangan, dan larangan terbagi dua, zahir dan batin, ya kan? Batin ini hati. Rasulullah SAW sampaikan kalau dalam satu jasad nih, kalau sama ada satu segumpal darah, kalau dia ini baik maka semuanya baik, kalau dia buruk maka semuanya buruk. Ialah apa? Hati. Hati. Dan yang ketiga sekarang kita akan bahas al-qaulu fi adabis suhbah wal mu'asyarah ma'al khaliqi azza wa jal wa ma'al khalqi. Jadi beliau sampaikan, Imam Ghazali sampaikan bab tentang adab-adab berkawan ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan kita bagi. Di sini Imam Ghazali akan sampaikan yang pertama bagaimana adab kita kepada Allah. Yang kedua bagaimana adab kita kepada manusia. Adab kita kepada manusia kebagi juga. Pertama, kalau kita sebagai seorang guru ataupun sebagai orang yang mendidik. Yang kedua, apabila kita seorang murid, kita yang mengambil. Seorang murid, kita yang mengambil. Yang ketiga, bagaimana adab kita kepada orang tua. Pastinya di sini sebagian orang tua ada yang sudah meninggal, sebagian masih hidup. Dalam satu hadis Nabi SAW, sungguh melas ataupun sungguh kasihan orang tuanya masih hidup kok tidak menjadikan pintu surga dianya. Jadi semumpung orang tua kita masih hidup, bagi yang masih hidup maka jadikan dia pintu surga kita. Pintu surga kita. Maka di sini Imam Ghazali sampaikan yang pertama, i'lam anna sahibaka alladzi la yufariquka fi hadrika wa safarika wa naumika wa yaqadhatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka. Jadi kawan-kawan, Imam Ghazali sampaikan, ketahuilah bahwasanya kita itu punya kawan. Kita tuh punya seseorang ataupun kita punya sesuatu yang dia ini akan menemani kita. La yufariquka fi hadrika. Ketika kamu ada, dia ada juga. Ketika kamu bepergian, dia juga ada. Ketika kamu tidur, dia juga ada. Ketika kita bangun, dia juga ada. Bahkan ketika kamu hidup, dia ada, dan ketika kamu mati, dia ada. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan kita. Huwa rabbuka, beliau ini ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita. Wa sayyiduka, dan tuan kita. Wa maulaka, dan tuan kita. Wa khaliquka, dan pencipta kita. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka. Sebanyak apapun engkau sebut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita. Dalam satu hadis Nabi SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita, ada sama kita. Bahkan dalam satu firman, lebih dekat daripada urat nadi kita. Urat nadi kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita. Idz qala Allah ta'ala ana jalisun man dzakaroni. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama kepada orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahma inkasara qalbuka huznan ala taqsirika fi haqqi dinika fahuwa sahibuka wa mulazimuka. Dan dalam satu hadis Nabi SAW sabdakan, ya kan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama orang-orang yang pecah hati. Pecah hati ini gimana? Orang-orang yang pecah hati ini orang yang sedih. Hatinya ini sedih. Sedih karena apa? Sedih karena
masih kurang maksimal bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemarin kita takut, banyak kali larangan-larangan yang masih kita kerjakan, ataupun belum sempurna kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam hati kita masih ada rasa mungkasir, masih ada rasa pecah hati, atau masih ada rasa risau kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu aslinya bersama kita. Dalam satu imam ataupun dalam satu hikmah Imam Athaillah sampaikan, ibadah ataupun maksiat dengan seorang berbuat maksiat, namun dari maksiatnya itu dia merasa menyesal, merasa istilahnya pasrah, merasa pecah hati, merasa sedih sekali. Ini lebih baik daripada ibadah tapi dia sombongkan ibadahnya. Dia udah ibadah banyak nih, tapi ujub, ada rasa ujub. Ini ini orang yang maksiat, yang amalannya sedikit, tapi hatinya ini pecah, hatinya tobat, hatinya nyesal. Ini lebih baik daripada orang yang ibadah tapi hatinya sombong. Maka apa maksudnya di sini? Ialah kita jaga hati kita. Kita jaga hati kita. Kemarin kita sudah bercerita bagaimana misal yang paling mudah itu orang 99 bunuh, 99 orang dibunuh. Akhirnya tanya sama satu ulama, ada tobat gak? Enggak ada, 99 kakean namamu, kebanyakan kamu buat dosa. Akhirnya dibunuh sekalian, jadi berapa? 100. Akhirnya disuruh hijrah. Kamu hijrah dulu, jangan di kampung kamu pindah sana di Kauman, kampung beriman maksudnya. Pindah. Akhirnya pindah, belum sampai di kampungnya sudah meninggal dunia. Kalau kita ngelihat amalannya sudah dikerjakan atau belum? Amalan sampai kampung Kauman ini, kampung kaum beriman ini udah dikerjakan atau belum? Belum nyampe. Sempat nggak sholat dia? Sempat nggak ibadah pada Allah dia? Belum sempat. Tapi dia ini sudah dalam hati ini rasanya susah, rasanya sedih, rasanya nyesal, Maka dengan hati mungkasir ini, hati mungkasir ini Allah Subhanahu wa taala bersama dia. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, idz qala Allah taala, ini firman Allah Subhanahu wa taala tapi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya ini bersama orang-orang yang sedang sedih hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Falau araftahu haqqa ma'rifatihi latakhadtahu sahiban wa taraktan nasa janiba. Kalau engkau tahu benar Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau tahu benar, engkau merasakan Allah Subhanahu wa taala bersama engkau, maka cukup dengan Allah Subhanahu wa taala dan kamu tidak menggubris semuanya selainnya. Dalilnya apa ataupun contohnya apa, Kalau sama kita sudah yakin dengan amalan, kita sudah yakin dengan pokoknya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama saya. Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang subuh berangkat, sholat subuh di masjid berjamaah, maka dia pun dalam hati rasa tenang, rasanya tenang. Dalam satu hadis Nabi SAW juga sampaikan, kalau orang bangun tidur pagi-pagi yang dipikir nih akhiratnya, ini gimana? Wah, saya ini harus taat kepada Allah nih. Bangun pagi yang dipikir akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan di hatinya rasa kekenyangan. Hatinya kenyang. Dengan apa yang dia dapat nih kenyang. Tapi kalau sama orang bangun tidur yang dipikir dunianya, wah orderan udah masuk atau belum gitu ataupun wah ini gimana nih apa strategi kita hari ini cari. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rasa lapar dalam hatinya.
Rasa lapar dalam hati ini gimana sih? Contoh paling gampang ya, kita kok makan sudah enak sebenarnya, makan ayam geprek sama mama, yo. Tapi kalau sudah makan ayam geprek, pengennya ayam bakar. Yo. Sudah makan ayam bakar, udah kelakon ini, aku pengen makan ayam bakar nih. Wah, kurang ini di sini ya. Enaknya ayam apa? Ayam taliwang semua mah. Sudah makan ayam taliwang ya. Belum puas lagi, enaknya ayam sop ayam ini ya. Enggak selesai-selesai. Jadi dalam hati ini enggak selesai-selesai, enggak selesai-selesai dengan tuntutannya. Tuntutannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kecuali yang sudah ditulis bagi dia. Tapi kalau sama dalam hati ini rasa kenyang ya, salat subuh jamaah ya, habis itu dalam pertama yang kita pikir ini agama kita ya. Gimana kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, gimana kita ngamalan, zikir pagi kita laksanakan. Aku tak butuh amunisi ini ya. Sebelum berangkat kerja saya butuh sarapan, sebelum berangkat hari ini saya butuh wiritan sama, butuh amalan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan dalam hatinya rasa kenyang. Jenengan makan tempe tapi rasanya kayak ayam. Jadi wis pokoknya puas gitu aja. Sayur bening sama ikan asin wis rasanya dunia milik kita dan semuanya ngontrak dari kita gitu ya. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala dalam satu bait ataupun dalam syair beliau sampaikan likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Segala sesuatu apabila engkau berpisah dengannya, maka pasti ada penggantinya. Jenengan punya kawan ya kan, namanya manusiawi ya. Kok sama kawan ini mungkin bosan mungkin seumpama ya pisah yang bagus ya, jangan sampai pisah yang bermusuhan. Saya tak coba nyari kawan lain, insyaallah kawan lain mesti akan bermunculan. Jangan pisah dengan rumah seumpama ya, misalnya nanti bakalan ada pengganti rumah lagi gitu. Jangan pisah sama apa saja di dunia, mesti ada penggantinya, tenang saja. Tapi likulli syai'in idza faraqtahu iwadu, segala sesuatu kalau kamu berpisah dengannya mesti ada penggantinya. Tapi bahayanya apa? Walaysa lillahi in faraqta min iwadi, dan tidak ada kalau kamu pisah sama Allah maka siapa yang mengganti? Tidak ada yang mengganti ya. Jadi Abu Nuwas, syair Abu Nuwas, beliau doa kalau sama di dalam syair kita kita dengungkan sering kalau kita di desa ya kan, sebelum komat ya kan, kalau tempatnya Mas Aris ini kadang didengungkan ilahi las ya kan, tulil firdau si ahla ya kan. Nah, itu kan ini syair ini apa, dalam arti meminta kepada Allah, ya Allah kami ini bukan ahli surga ini, tapi nek dilebokin neraka aku ya ora kuat gitu kan. Ya, jadi dalam syairnya juga ya Allah kami ini dosanya banyak, saya ini dosanya banyak ya Allah, saya minta ampun kepada Engkau. Tapi kalau Engkau enggak mengampuni, terus saya mau minta ampun sama siapa? Enggak ada yang bisa memberi ampun kecuali Allah gitu. Jadi hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau di dunia, kalau paribasannya misalnya di dunia, kita di Indonesia gitu, di Indonesia kok kita butuh KTP ya kan, kita butuh KTP, berarti kita mau nggak mau ya selama kita di atas bumi Indonesia berarti kita akan butuh KTP ya kan. Maka mau nggak mau ya kita harus minta dari pemerintah Indonesia. Bisa nggak kita minta KTP dari pemerintah lain? Nggak bisa. Kita butuh paspor, kita warga negara Indonesia ya, kita yang mengeluarkan paspor Indonesia negara apa? Negara Indonesia. Kalau kita pergi ke negara lain, negara Amerika mengeluarkan paspor Indonesia, mungkin nggak? Nggak mungkin. Mungkin ya di sana ada kedutaan, tapi kedutaannya juga perwakilan negara Indonesia juga gitu. Lah sekarang kalau sama kita hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, bumi Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama kita nggak minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala, kita mau pergi kemana? Sedangkan bumi seisinya punya Allah Subhanahu wa taala.
Dia melayu neng di gitu loh. Mau lari kemana? Jadi fitrah manusia, dulu guru kami sampaikan, fitrah manusia ya kan, kita nggak usah mencari, menyelidiki, membuat penelitian, nggak usah, karena sudah terbukti. Sudah terbukti. Kita nggak usah cari penelitian dalam arti apa namanya, apakah kita butuh Tuhan? Nggak usah. Nggak usah, itu udah terbukti. Dulu ya kan, guru kami sampaikan, ada orang ateis. Orang apa? Ateis, orang yang tidak percaya sama Tuhan. Terbang naik pesawat. Ya, terbang naik apa? Naik pesawat. Sampai di atas, pesawatnya oleng. Ya, pesawatnya apa? Oleng. Panik gak? Panik. Wah, panik ya, panik. Akhirnya orang ateis ini bilang, "Oh my God," katanya. Oh my God, katanya. Not oh my God. Waduh ya Tuhan, jangan saat ini ya Tuhan, katanya. Orang heran, loh katanya kamu gak percaya sama Tuhan, tapi kamu panggil-panggil Tuhan. Kamu panggil-panggil Tuhan. Dalam Al-Quran juga disebutkan, dalam Al-Quran juga disebutkan, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dalam kisah siapa? Nabi Nuh bersama kaumnya. Nabi Nuh bersama kaumnya di kapal, ya kan, di kapal. Di atas hujan, di bawah keluar air semuanya. Pertamanya merasa selamat, selamat di atas kapal, tapi ternyata airnya nggak berhenti. Airnya nggak berhenti. Habis itu orang yang di dalam kapal minta sama siapa? Minta sama siapa? Minta sama Allah. Dhalla man tad'una illa iyyah. Kamu tersesat, nggak bisa kemana-mana kecuali kamu hanya menengadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan kita, ya, bagaimana kita mengarungi takdir, mengarungi takdir. Nah, kita jangan lupa, ya kan, ajak Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Gitu nggih? Jadi adab-adabnya, ya kan, adab-adabnya di sini disampaikan ada 14 adab, ada 14 adab. Kita akan bacakan 14 tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik untuk bisa kerjakan semuanya. Yang pertama ialah itraqur ra's, kita tunduk kepala, wa ghaddut tarf, dan tunduk pandangan, wa jam'ul ham, dan ada rasa sedih, rasa risau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dawamus sumti, dan sering untuk berdiam diri, bertafakur, wa dawamus sumti, wa sukunul jawarih, dan anggota badan tenang. Maksudnya tenang ialah enggak gerusa-gerusu, tenang. Wa sukunul jawarih wa mubadaratil amr. Kalau ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segera. Kalau ada perintah Allah, segera. Wajtinabun nahi, dan menjauhi larangan. Wa qillatul i'tirad, dan sedikit kita mengeluh. Jadi setiap kejadian yang akan menyapa kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu nggak? Tahu, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Dan pasti setiap kejadian yang menimpa kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kecuali dia ini mampu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu, kamu ini mampu, kamu ini diberi ujian. Lah, saiki Anda itu akan mengeluh atau enggak? Lah gitu loh. Qillatul i'tirad, sedikit mengeluh. Jangan enggan, jangan mengingkari dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu nasihat, qillatul i'tirad, tidak mengeluh itu bukan berarti cobaan-cobaan yang datang kepada kita kuat, kita bisa melewati cobaan tersebut, tidak. Tapi maksudnya apa? Maksudnya cobaan yang datang kepada kita ini kita juga ridho. Ini mesti Allah Subhanahu wa Ta'ala ada simpan hikmah di dalamnya. Wa qillatul i'tirad, wa dawamudz dzikr, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mulazamatul fikri, dan selalu bertafakur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa itharul haqqi 'alal batil, dan mendahulukan kebenaran dari kebatilan, wal iyas
anil khalqi, wal iyas anil khalqi ay qat'ur raja, jadi tidak terlalu mengharap kepada makhluk, tidak terlalu mengharap kepada makhluk. Kita berusaha boleh, kita datang minta perizinan, kita datang, kita berusaha, kita harus berhubungan dengan makhluk, tapi itu usaha kita. Tapi yang menentukan siapa? Allah. Kita usaha, kita maksimalkan usaha kita. Kita buka kedai, harus. Jangan sampai kita tutup, habis itu kita diem diri, ya Allah berikan rezeki, ya Allah berikan rezeki, ya Allah. Kalau waktu Sayyidina Umar pernah mukul pundaknya seseorang, ya Allah beri kami makan, ya Allah beri kami makan, tapi doa terus, gak usaha. Beri kamu makan, kamu usaha dulu sana, usaha. Kita buka kedai silahkan, buka usaha silahkan, tapi yang menentukan siapa? Allah. Di sini omsetnya segini, warungnya sama, resepnya sama, tempatnya berjejeran semua, Pak. Ini jualan duren, ini juga jualan duren, ya kan? Tapi hariannya sama atau beda? Beda. Yang menarik pelanggan, hati pelanggan ke toko A sama ke toko B, kita bisa nggak narik? Nggak bisa. Kita mau buat pamflet gede-gede, ya kan? Tapi yang bangkrut ada nggak? Ada nggak? Ada juga, ya toh. Jadi kita buka usaha, buat ikhtiar, tapi yang menentukan siapa? Allah. Wal iyas anil khalq, dan memotong harapan kepada manusia, wal khudu' tahtal haibah, dan khudu' wal inkisar tahtal haya, dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, wasukun an hayalil kasbi thiqatan bid-dhaman wa tawakkul ala fadlillahi ta'ala ma'rifatan bi husnil ikhtiyar wa hada kullu yang bagi ayakuna syi'aruka fi jami'i lailika wa naharika. Dan terakhir adalah sukun an hayalil kasbi thiqatan bid-dhaman, jadi kita tenang, kita tetap bekerja, kita tetap buat usaha, tapi kita tenang, istilahnya tidak terlalu sangat ambisius, seolah-olah kalau sama kita kerja pasti dapat kayak gini, masih kayak gini, enggak. Jadi doman ataupun jaminan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimal, kita usaha maksimal, semaksimal mungkin. Tapi kita tahu bahwasanya ikhtiar kita ini ialah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan hasil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kita sampaikan ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk selalu dapat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian adab makhluk ataupun adab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah dalam mengamalkan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.